bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang menegangkan dan penuh teka-teki tentang rombongan study tour yang tiba-tiba tersesat di kebun teh yang penuh misteri. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat Hasan Story dari segala penjuru Indonesia, bahkan dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Pagi itu, suasana di sekolah cukup ramai. Rombongan study tour sudah siap berangkat menuju tujuan yang sudah mereka rencanakan jauh-jauh hari, sebuah destinasi wisata di luar kota. Kelas 10-3, yang terdiri dari 25 siswa, dibimbing oleh 2 guru pendamping, yaitu Bu Rini dan Pak Joko. Mereka semua tampak antusias, beberapa bahkan terlihat sangat bersemangat. Siap, teman-teman? Tanya Bu Rini sambil memeriksa daftar kehadiran. Kalian harus ingat, ini adalah kesempatan bagus untuk belajar di luar kelas, jadi manfaatkan baik-baik. Siap, Bu, jawab para siswa kompak. Pak Joko, yang lebih dikenal sebagai guru olahraga yang suka bercanda, berdiri di samping bus pariwisata yang akan mereka tumpangi. Ayo, cepat. Jangan sampai kita ketinggalan waktu. Kita harus sampai tujuan dengan selamat. Bus itu cukup besar dan nyaman. Beberapa siswa langsung menuju tempat duduk mereka, sambil bergurau dan berbicara tentang apa yang mereka harapkan dari perjalanan ini. Diah dan Rani, 2 sahabat yang duduk di bagian belakang, mulai berbicara tentang tempat yang akan mereka kunjungi. Kayaknya di sana seru banget ya, Ran? Pasti banyak spot foto. Rani mengangguk. Iya, semoga kita bisa belajar banyak. Aku dengar katanya ada sejarah panjang di tempat itu, tentang bagaimana kota itu berkembang. Wah, pasti menarik. Mereka berdua tidak tahu, perjalanan kali ini akan menjadi lebih seru dan tidak terlupakan daripada yang mereka bayangkan. Bus pun melaju meninggalkan sekolah. Di dalam, suasana semakin hidup dengan celoteh siswa yang saling bercanda dan berdiskusi. Sesekali, Pak Joko memberikan beberapa trivia tentang tempat yang akan mereka kunjungi. Kalian tahu gak, tempat yang akan kita tuju itu terkenal dengan sejarah tehnya? Teh yang diproduksi di sana katanya berkualitas tinggi, loh. Wow, keren banget. Jadi nanti bisa belajar gimana cara ngebuat teh? Tanya dia. Bisa banget, jawab Pak Joko. Kita akan belajar banyak hal di sana, terutama tentang proses pembuatan teh, dan tentu saja, budaya lokalnya. Tapi, yang paling penting, kalian harus tetap memperhatikan keselamatan, ya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka mulai memasuki area pedesaan yang sangat hijau. Sawah terbentang luas di kiri kanan jalan, dan udara terasa segar. Meskipun sudah mulai terasa kelelahan, semangat mereka tetap tinggi. Namun, di tengah perjalanan, Pak Yanto, sopir bus yang sudah berpengalaman, memutuskan untuk mengambil jalur pintas yang ia anggap lebih cepat. Kalau lewat jalan ini, kita bisa lebih cepat sampai, nggak perlu lewat jalan utama yang macet itu, katanya kepada Bu Rini yang duduk di depan. Bu Rini ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita coba saja. Tapi hati-hati, ya. Pak Joko yang mendengar percakapan itu ikut memberikan komentar. Pintar juga ya Pak Yanto, kalau bisa lewat jalan pintas, kenapa enggak? Perjalanan pun berlanjut. Jalan pintas itu ternyata mulai membawa mereka ke daerah yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Jalanan semakin sempit, dan suasana mulai berubah. Pohon-pohon besar mulai tumbuh rapat di kedua sisi jalan, menciptakan bayangan gelap meskipun matahari masih tinggi. Dia mulai merasa tidak nyaman. Ran, kayaknya kita kok udah lama yang gak ketemu jalan besar. Dia bertanya sambil melihat keluar jendela. Rani mengerutkan kening. Iya, ya. Aku juga ngerasa jalan ini semakin sepi. Ada apa ya? Suasana di dalam bus mulai terasa sedikit canggung. Siswa-siswa yang tadinya riang kini mulai saling berbisik, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar berada di jalur yang tepat. Pak Joko yang duduk di depan, merasa ada yang tidak beres. Pak Yanto, jalan ini kok makin sempit ya? Apa kita benar-benar lewat jalur yang benar? Pak Yanto memeriksa GPS di mobilnya, namun raut wajahnya berubah. Kayaknya kita sedikit keluar jalur. Tapi jangan khawatir, saya sudah pernah lewat sini sebelumnya. Pak Joko agak ragu, tapi kok, jalan ini sepi banget.
Harusnya kita sudah bisa melihat tanda-tanda arah ke tujuan kita. Pak Yanto tersenyum kaku. Tenang aja, Pak. Sekarang saya coba tanya penduduk setempat, biar lebih yakin. Beberapa menit berlalu, Pak Yanto kembali dengan wajah yang sedikit bingung. Nggak ada yang tahu jalan keluar ke sana. Aneh juga, ini kok kayaknya jalan terisolasi. Wah, gimana nih? Tanya Bu Rini dengan nada khawatir. Kita jadi salah arah, ya. Pak Yanto menghela napas panjang. Sepertinya kita tersesat. Semua yang ada di dalam bus mulai diam, dan suasana jadi tegang. Tersesat? Apa maksudnya? Tanya dia dengan cemas. Pak Joko mencoba menenangkan. Tenang, kita cari jalan keluar. Lagian, kita bisa bertanya pada orang di desa sana. Akhirnya, Pak Yanto berhenti di pinggir jalan dan turun untuk bertanya kepada beberapa penduduk yang sedang bekerja di sawah. Permisi, Pak. Bisa bantu arah ke jalan utama nggak? Namun, jawaban yang diberikan penduduk justru semakin membingungkan. Ke jalan utama? Oh, harus lewat sana, tapi itu jauh sekali, loh. Pak Yanto kembali ke bus dengan wajah semakin bingung. Ternyata kita nggak bisa lewat jalan biasa. Kita harus cari jalan keluar lain. Bu Rini mengangguk. Oke, kalau begitu kita harus cari tempat untuk berhenti dulu, istirahat, dan mungkin tanya lagi. Benar juga, Bu. Jangan panik, kita pasti bisa keluar dari sini, jawab Pak Joko dengan semangat. Di tengah kebingungannya, mereka menemukan sebuah desa kecil yang terpencil. Di sana, mereka bertemu dengan seorang petani yang menyarankan agar mereka berhenti sejenak di kebun teh milik seorang pria bernama Pak Mukidi. Dia tinggal di ujung desa, kebunnya besar, mungkin kalian bisa minta bantuan di sana, ujar petani itu. Pak Mukidi. Oke, terima kasih, Pak, jawab Pak Yanto. Akhirnya, rombongan mengikuti petunjuk menuju kebun teh Pak Mukidi. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di sana, tetapi saat itu, tidak ada pilihan lain. Mereka hanya berharap bisa segera keluar dari kebun teh dan kembali ke jalan utama. Setelah beberapa menit perjalanan mengikuti arahan dari penduduk desa, bus mulai memasuki jalan yang lebih sempit dan berbatu. Pohon-pohon teh yang rimbun mulai terlihat di sisi kanan dan kiri jalan. Jalan itu hampir tidak cukup lebar untuk dilewati bus, membuat semua orang di dalamnya merasa cemas. Pak Yanto, ini benar jalannya, kan? Tanya Bu Rini sambil memandang keluar jendela. Matanya memperhatikan daun-daun teh yang tampak menjuntai di sepanjang jalan. Pak Yanto mengangguk dengan ragu. Iya, Bu. Ini yang diarahkan penduduk tadi. Kita ikuti saja, semoga benar-benar sampai di tempat Pak Mukidi. Suasana dalam bus semakin hening. Beberapa siswa yang tadinya sibuk bercanda kini mulai tampak gelisah. Suara roda bus yang menghantam batu kerikil menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Dia memecah keheningan dengan bertanya pada Rani. Ran, kok makin serem ya? Aku jadi takut. Ini kayak di film horor. Udah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Mungkin kita cuma lewat jalan alternatif, jawab Rani, meskipun nada suaranya terdengar kurang yakin. Beberapa saat kemudian, bus berhenti di depan sebuah rumah kayu kecil di tengah kebun teh. Rumah itu terlihat sederhana, dengan atap yang terbuat dari seng tua dan dikelilingi oleh kebun teh yang sangat luas. Seorang pria tua berpeci dengan pakaian lusuh keluar dari rumahnya, berjalan perlahan ke arah bus. Assalamualaikum, sapa pria itu dengan suara berat namun ramah. Ada apa? Ya, rombongan sebesar ini sampai ke kebun teh saya. Pak Yanto turun dari bus dan mendekati pria itu. Waalaikumsalam, Pak. Nama saya Yanto. Kami rombongan study tour dari sekolah di Jawa Barat. Kami sepertinya tersesat, jadi kami diarahkan ke sini untuk meminta bantuan. Pria itu mengangguk pelan. Oh, jadi rombongan sekolah, ya? Nama saya Mukidi. Kebun teh ini milik saya. Kalau kalian tersesat, kalian bisa istirahat dulu di sini. Tapi ya, jangan harap cepat keluar. Jalur di sini memang agak membingungkan. Pak Joko turun dari bus dan bergabung dalam percakapan. Pak Mukidi, apa ada jalan yang bisa menghubungkan kami ke jalan utama? Pak Mukidi mengusap dagunya sambil berpikir. Ada. Tapi jalannya kecil dan harus ditempuh dengan jalan kaki. Kalau pakai bus besar seperti ini, susah. Tapi ya, kalian tenang saja. Sementara istirahat dulu di sini. Kalau mau, saya bisa ajak kalian keliling kebun teh. Bu Rini yang ikut mendengar pembicaraan itu merasa lega. Baiklah, Pak Mukidi.
Terima kasih sudah mengizinkan kami istirahat di sini. Siswa-siswa saya juga sudah mulai lelah. Pak Mukidi mengangguk lagi. Silakan. Kebun ini luas, banyak yang bisa dilihat. Pak Yanto memarkirkan bus di dekat rumah kayu Pak Mukidi. Para siswa perlahan turun dari bus dengan ekspresi campur aduk antara penasaran dan bingung. Beberapa dari mereka langsung mengambil ponsel untuk memotret kebun teh yang terlihat sangat indah di bawah sinar matahari sore. Wah, tempat ini keren juga, ya, kata Fajar, salah satu siswa laki-laki yang selalu membawa kamera kemana-mana. Kayak foto-foto yang biasa aku lihat di Instagram. Fajar, fotoin aku di sini dong, seru Winda sambil berlari ke arah barisan pohon teh. Sementara itu, Pak Mukidi mulai menjelaskan tentang kebunnya kepada rombongan. Kebun ini sudah ada sejak zaman kakek buyut saya. Kami menanam teh secara tradisional, tanpa mesin-mesin besar seperti di pabrik. Jadi, rasanya pun lebih khas. Para siswa yang tadinya cemas kini mulai merasa lebih rileks. Mereka mendengarkan cerita Pak Mukidi sambil menikmati udara segar di kebun teh. Beberapa dari mereka bahkan mulai penasaran dengan bagaimana teh diolah. Pak, teh di sini diolahnya gimana, ya? Tanya Rani. Pak Mukidi tersenyum kecil. Kalau mau tahu, nanti saya tunjukkan prosesnya. Tapi itu nanti, kalau kalian sudah lebih santai. Namun, suasana yang perlahan membaik itu terganggu oleh satu pertanyaan dari Bu Rini. Pak Mukidi, apa benar tidak ada sinyal di sini? Pak Mukidi tertawa kecil. Oh, benar sekali, Bu. Di sini nggak ada sinyal. Sinyal terakhir ya di jalan besar tadi. Bu Rini tampak cemas. Kalau begitu, kami nggak bisa menghubungi pihak sekolah untuk memberitahu bahwa kami tersesat. Pak Mukidi menepuk bahu Bu Rini dengan lembut. Tenang, Bu. Kalau sudah malam, saya bisa antar salah satu dari kalian ke desa untuk mencari sinyal. Sekarang fokus istirahat dulu. Mendengar itu, Bu Rini hanya bisa mengangguk. Dia kembali ke bus untuk mengambil beberapa logistik yang mungkin diperlukan jika mereka harus menginap. Di sisi lain, siswa-siswa mulai menikmati momen mereka di kebun teh. Bahkan, beberapa di antaranya mulai berjalan menyusuri barisan pohon teh dengan santai. Lihat itu, ada burung besar di sana, seru Fajar sambil menunjuk ke arah pohon tinggi. Mana? Wah, aku belum pernah lihat burung kayak gitu, sahut Winda. Sementara itu, Diah dan Rani tetap duduk di dekat rumah Pak Mukidi, memperhatikan teman-temannya. Ran, tempat ini cantik, tapi aku tetap nggak nyaman. Rasanya ada sesuatu yang aneh, bisik Diah. Rani mengangguk pelan. Iya, aku juga ngerasa gitu. Pak Mukidi kelihatannya ramah, tapi aku nggak tahu, suasananya aja yang bikin aku nggak enak. Matahari semakin rendah, dan suasana mulai berubah. Udara yang tadinya hangat perlahan menjadi dingin. Pak Mukidi mempersilakan semua siswa dan guru untuk duduk di depan rumahnya, sambil menikmati teh hangat yang disajikannya. Silakan, ini teh dari kebun saya sendiri. Semoga kalian suka, katanya sambil tersenyum. Para siswa mencicipi teh itu, dan mereka semua setuju bahwa rasanya sangat enak. Tapi, di tengah kehangatan itu, ada sesuatu dalam senyuman Pak Mukidi yang membuat beberapa siswa merasa gelisah. Seolah-olah senyuman itu menyimpan rahasia yang tidak mereka ketahui. Pak Joko yang duduk di samping Bu Rini mulai membicarakan rencana mereka. Bu, kita harus mulai mencari jalan keluar besok pagi. Kita nggak bisa terlalu lama di sini. Iya, Pak Joko. Tapi aku khawatir kalau jalur yang dimaksud Pak Mukidi terlalu sulit untuk dilalui, jawab Bu Rini. Pak Mukidi yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis, lalu menyesap tehnya perlahan. Tenang saja, semuanya pasti ada jalannya. Asal kalian tidak lupa untuk menikmati setiap langkah perjalanan ini. Malam mulai tiba, dan kebun teh berubah menjadi tempat yang gelap dan sunyi. Sementara sebagian siswa tertidur di bus, beberapa lainnya masih tidak bisa memejamkan mata, merasa bahwa sesuatu yang aneh akan segera terjadi. Malam itu, suasana di kebun teh terasa semakin sunyi. Angin dingin berhembus pelan, membuat beberapa siswa yang masih terjaga menggigil di tempat duduk mereka. Cahaya dari bulan hampir tertutup oleh kabut tebal yang perlahan menyelimuti kebun teh. Diah dan Rani masih duduk di dekat jendela bus, memperhatikan bayangan pohon-pohon teh yang bergoyang tertiup angin. Ran, aku gak bisa tidur, bisik Diah. Aku juga. Ini tempat kok makin aneh ya, Di? Udah sepi, gelap pula. Tadi aku dengar suara langkah-langkah kecil di luar, kayak ada yang jalan di antara pohon-pohon teh, jawab Rani sambil melirik keluar.
Dia menelan ludah. Jangan bikin aku takut, Ran. Sementara itu, di depan rumah kayu, Pak Mukidi sedang berbicara dengan Bu Rini dan Pak Joko. Ia menawarkan tempat istirahat di rumahnya jika rombongan merasa tidak nyaman di bus. Rumah saya memang kecil, tapi kalau ibu dan bapak guru mau, bisa istirahat di dalam. Setidaknya lebih hangat daripada di luar, katanya sambil tersenyum. Bu Rini menggeleng halus. Terima kasih, Pak Mukidi. Tapi, biar kami tetap di bus saja. Anak-anak juga lebih nyaman kalau kita ada di dekat mereka. Pak Mukidi hanya mengangguk. Baiklah, kalau begitu, saya akan siapkan beberapa selimut tambahan untuk kalian. Udara di sini kadang makin dingin tengah malam. Pak Joko memandang sekeliling kebun teh yang mulai diselimuti kabut. Pak Mukidi, apa tidak ada orang lain yang tinggal di sekitar sini? Saya lihat kebunnya luas sekali, tapi rumah hanya ada satu. Pak Mukidi tersenyum kecil, tetapi jawabannya terdengar datar. Dulu ada beberapa keluarga yang tinggal di sekitar sini, Pak. Tapi satu persatu mereka pindah ke kota, mencari kehidupan yang lebih baik. Sekarang tinggal saya sendiri yang menjaga kebun ini. Berarti Pak Mukidi sendirian di sini? Tanya Bu Rini, terlihat sedikit terkejut. Ya, sendirian, jawab Pak Mukidi. Tapi jangan khawatir, saya sudah terbiasa. Kebun ini adalah rumah saya. Dan, kebun teh ini juga tidak pernah benar-benar sepi. Pak Joko mengerutkan kening. Tidak pernah sepi maksudnya, Pak? Pak Mukidi tersenyum misterius, tetapi tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menepuk bahu Pak Joko, dan berkata, saya ambilkan selimut dulu. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan Bu Rini dan Pak Joko yang saling bertukar pandang dengan bingung. Apa maksudnya tadi? Bisik Bu Rini. Pak Joko hanya mengangkat bahu. Entahlah. Mungkin maksudnya ada hewan-hewan yang sering berkeliaran di kebun ini. Sementara itu, beberapa siswa di bus juga mulai merasa ada yang aneh. Fajar, yang biasanya selalu riang, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia melihat sesuatu di luar jendela, sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan teh. Kalian lihat itu enggak? Bisik Fajar kepada teman-temannya. Lihat apa? Tanya Winda, yang duduk di kursi seberang. Kayak ada bayangan lewat di kebun itu, jawab Fajar, sambil menunjuk ke arah luar. Winda mengintip keluar, tapi tidak melihat apa-apa. Enggak ada apa-apa, Jar. Mungkin cuma perasaanmu aja. Fajar mengangguk ragu, tapi hatinya masih gelisah. Ia mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata, berharap bisa tidur. Pagi harinya, suasana kebun teh tampak berbeda. Kabut yang menyelimuti malam sebelumnya perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya matahari yang hangat. Daun-daun teh yang berembun terlihat berkilauan, menciptakan pemandangan yang indah. Pak Mukidi sudah berdiri di depan rumahnya, siap menyambut rombongan yang mulai terbangun dari istirahat malam mereka. Selamat pagi. Bagaimana? Tidurnya nyenyak. Beberapa siswa mengangguk lesu, sementara yang lain tampak masih mengantuk. Bu Rini dan Pak Joko keluar dari bus, menghampiri Pak Mukidi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah membantu kami semalam, kata Bu Rini. Sama-sama, Bu. Bagaimana kalau sebelum kalian melanjutkan perjalanan, saya ajak kalian berkeliling kebun teh? Siapa tahu bisa jadi pengalaman menarik untuk anak-anak, ujar Pak Mukidi. Pak Joko terlihat ragu. Tapi, Pak Mukidi, kami sebenarnya ingin segera menemukan jalan keluar. Anak-anak sudah mulai resah. Pak Mukidi tersenyum tipis. Tenang saja, Pak. Saya sudah siapkan pemandu untuk menunjukkan jalan setelah ini. Tapi, sayang sekali kalau kalian sudah sampai di sini tanpa menikmati kebun teh saya. Hanya sebentar saja. Bu Rini menatap Pak Joko, lalu berbisik, mungkin ide bagus. Anak-anak bisa sedikit rileks sebelum kita lanjut. Akhirnya, mereka setuju. Para siswa dikumpulkan dan mulai diajak berkeliling kebun teh. Pak Mukidi memimpin, sambil menceritakan sejarah kebun teh yang sudah dikelola oleh keluarganya selama beberapa generasi. Ia juga menunjukkan cara memetik daun teh yang benar dan bagaimana teh diproses secara tradisional. Wah, seru juga ya, Bu, ujar Winda sambil memetik daun teh. Ini pengalaman yang gak bakal kita dapat di kota, tambah dia, meski masih menyimpan rasa ragu terhadap Pak Mukidi. Saat mereka berkeliling, beberapa siswa mulai merasa suasana kebun teh ini terasa terlalu tenang. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan lain, hanya suara langkah kaki mereka dan desiran angin. Ran, kamu nggak ngerasa aneh? Bisik dia kepada Rani.
Aneh gimana? Jawab Rani, meski dia sendiri juga mulai merasa tidak nyaman. Kayak semuanya terlalu sepi. Bahkan, suara burung aja nggak ada, lanjut dia. Rani hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin menambah rasa cemas dia, tapi hatinya pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah perjalanan, Pak Mukidi tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon besar yang berdiri di tengah kebun teh. Nah, ini dia. Pohon ini adalah pusat dari kebun teh saya. Konon, pohon ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Banyak yang percaya, pohon ini adalah penjaga kebun teh. Semua siswa terdiam, memandang pohon besar itu. Akarnya menjalar ke segala arah, mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Suasana mendadak hening. Penjaga kebun teh? Tanya Fajar dengan nada ragu. Maksudnya gimana, Pak? Pak Mukidi tersenyum kecil, tapi kali ini senyumnya tidak terasa ramah. Ah, itu hanya cerita orang-orang tua dulu. Tapi, siapa tahu, pohon ini memang punya kekuatan untuk menjaga siapa saja yang ada di sini. Semua yang mendengar langsung merasa bulu kuduk mereka berdiri. Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, Pak Mukidi kembali melanjutkan perjalanan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah kembali dari keliling kebun teh, rombongan berkumpul lagi di depan rumah Pak Mukidi. Sambil menyiapkan perbekalan, mereka mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar. Namun, sebelum mereka berangkat, Pak Mukidi memberikan satu pesan yang membuat semua orang kembali merasa tidak nyaman. Ingatlah, katanya sambil tersenyum tipis, apapun yang kalian alami di kebun ini, jangan pernah kembali ke sini jika kalian sudah pergi. Pak Joko yang mendengar itu langsung bertanya, kenapa, Pak Mukidi? Pak Mukidi hanya tertawa pelan. Kalian akan tahu jawabannya nanti. Dengan pesan misterius itu, mereka akhirnya bersiap meninggalkan kebun teh, meskipun perasaan tidak nyaman terus membayangi mereka. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan keluar dari kebun teh ini akan lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Rombongan sekolah akhirnya bersiap meninggalkan kebun teh Pak Mukidi. Bus sudah dinyalakan, dan semua siswa telah naik kembali ke tempat duduk masing-masing. Pak Mukidi berdiri di tepi jalan kecil itu, melambaikan tangan dengan senyum misterius yang sama seperti sebelumnya. Pak Mukidi, sekali lagi terima kasih atas bantuannya, kata Pak Yanto, sopir bus, sebelum naik ke kursi kemudi. Sama-sama, Pak Yanto, jawab Pak Mukidi sambil tersenyum. Ingat, jangan pernah menoleh ke belakang setelah meninggalkan kebun ini. Pernyataan terakhir itu membuat suasana di dalam bus hening. Beberapa siswa mulai berbisik-bisik. Kenapa ya, jangan menoleh ke belakang? Kayak cerita horor, ujar Fajar sambil melirik keluar jendela. Udahlah, jangan dipikirin. Mungkin cuma tradisi orang sini, sahut Rani, meskipun dia sendiri merasa was-was. Pak Yanto menarik napas dalam, lalu mulai menjalankan bus. Jalan yang mereka tempuh adalah jalur sempit berbatu yang mengarah keluar dari kebun teh. Di depan, pohon-pohon teh berjejer rapi, menciptakan lorong hijau yang seolah tanpa ujung. Namun, beberapa meter setelah meninggalkan rumah Pak Mukidi, suasana mulai berubah. Kabut kembali turun, lebih tebal daripada sebelumnya. Pandangan di luar bus semakin terbatas. Pak Yanto memperlambat laju kendaraan, khawatir kehilangan arah. Bu Rini, tolong perhatikan jalannya. Ya, kabutnya tebal sekali, kata Pak Yanto sambil menyipitkan mata, mencoba melihat ke depan. Iya, Pak. Tapi ini aneh. Tadi pagi jalannya nggak berkabut seperti ini, jawab Bu Rini dengan nada cemas. Di dalam bus, suasana semakin tegang. Beberapa siswa mulai resah. Fajar, yang duduk di dekat jendela, memperhatikan sesuatu yang aneh. Aku kayaknya lihat pohon yang sama lagi, deh. Kita muter-muter, ya? Katanya dengan suara sedikit gemetar. Pohon yang mana, Jar? Tanya dia, yang duduk di belakangnya. Itu, pohon besar di tengah kebun teh. Bukannya tadi kita udah lewatin itu? Semua mata kini tertuju keluar. Benar saja, pohon besar yang mereka lihat saat berkeliling bersama Pak Mukidi kini tampak berdiri lagi di tepi jalan. Akarnya mencengkeram tanah seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Pak Yanto, kita kayaknya muter-muter di tempat yang sama, teriak salah satu siswa dari belakang. Pak Yanto menekan rem dengan keras, membuat bus berhenti mendadak. Astaga, saya yakin tadi saya lurus terus. Kok bisa balik lagi ke sini? Pak Joko langsung maju ke depan, berdiri di samping Pak Yanto. Coba kita periksa jalan ini lebih hati-hati. Mungkin ada percabangan yang kita lewatkan.
Bu Rini berusaha menenangkan siswa-siswa yang mulai panik. Anak-anak, tenang dulu, ya. Kita pasti bisa keluar dari sini. Jangan takut. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Saat bus mulai bergerak lagi, suara gemuruh samar terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti langkah kaki banyak orang, mendekat dari arah yang tidak terlihat. Apa itu? Bisik Winda sambil memeluk tasnya erat-erat. Entah, tapi rasanya suara itu semakin dekat, jawab Rani dengan suara bergetar. Pak Yanto menghentikan bus untuk kedua kalinya. Semua orang di dalam bus terdiam, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terus mendekat, semakin keras, hingga tiba-tiba berhenti begitu saja. Pak Yanto, tolong jalan lagi. Cepat, seru Bu Rini, yang kini wajahnya pucat. Pak Yanto segera menginjak pedal gas, membawa bus melaju pelan di jalan berbatu itu. Namun, suasana semakin mencekam. Jalan yang tadinya terlihat jelas kini tampak seperti menghilang di tengah kabut tebal. Pak Joko, coba buka GPS di ponsel, siapa tahu ada sinyal, kata Bu Rini dengan harapan tipis. Pak Joko membuka ponselnya, tetapi seperti yang diduga, layar ponsel menunjukkan tulisan besar, no signal. Sinyalnya nggak ada, Bu. Sama sekali, jawab Pak Joko dengan nada lelah. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba bus berhenti sendiri. Mesin bus mati, dan semua lampu dalam bus padam. Kenapa, Pak Yanto? Apa yang terjadi? Tanya Bu Rini panik. Saya nggak tahu, Bu. Mesinnya mati sendiri. Saya coba nyalakan lagi. Pak Yanto memutar kunci kontak beberapa kali, tetapi mesin tidak merespons. Semua orang kini terdiam. Suara di luar bus begitu sunyi, hanya ada angin yang berhembus pelan. Hingga tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara ketukan pelan di kaca bus. Tok, tok, tok. Semua siswa menoleh ke arah suara itu, tapi tidak ada apa-apa di luar. Hanya kabut tebal yang menyelimuti seluruh kebun teh. Siapa itu? Tanya salah satu siswa dengan suara gemetar. Pak Joko segera berdiri. Tetap di tempat kalian. Jangan ada yang keluar dari bus. Namun, ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Bu Rini memegang lengan Pak Joko dengan erat. Pak Joko, ini ada apa? Pak Joko mencoba terlihat tenang, meskipun jelas ia juga takut. Saya nggak tahu, Bu. Tapi jangan sampai ada yang keluar dari bus. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara langkah pelan yang mengelilingi bus. Semua orang menahan napas, berusaha mendengarkan suara itu dengan jelas. Pak Yanto, tolong coba nyalakan bus lagi, kata Bu Rini dengan suara yang hampir berbisik. Pak Yanto memutar kunci kontak sekali lagi, dan kali ini mesin bus menyala. Lampu-lampu kembali hidup, menerangi kabut tebal di luar. Alhamdulillah, ujar Bu Rini lega. Ayo, Pak Yanto, kita jalan sekarang. Pak Yanto mengangguk dan segera menginjak pedal gas. Bus perlahan melaju kembali. Namun, kali ini suasana di dalam bus jauh lebih tegang. Tidak ada yang berbicara, semua hanya menatap lurus ke depan atau memeluk erat barang bawaan mereka. Di tengah perjalanan, suara Pak Joko memecah keheningan. Pak Yanto, lihat di depan. Itu ada orang berdiri. Semua mata tertuju ke jalan di depan bus. Seorang pria dengan peci dan pakaian lusuh berdiri di tengah jalan, melambaikan tangan. Itu adalah Pak Mukidi. Pak Mukidi, seru Bu Rini. Pak Yanto segera menginjak rem. Bus berhenti tepat di depan Pak Mukidi, yang tampak berdiri dengan senyum ramahnya. Kalian kembali lagi ke sini, kata Pak Mukidi dengan nada tenang. Sepertinya kebun ini belum ingin kalian pergi. Semua orang di dalam bus terdiam, terpaku pada sosok Pak Mukidi yang tampak berdiri tanpa terganggu oleh kabut tebal atau kegelapan di sekitarnya. Perjalanan mereka ternyata belum selesai. Rombongan yang masih terkejut melihat sosok Pak Mukidi berdiri di tengah jalan mulai kehilangan kata-kata. Pak Yanto hanya bisa menelan ludah, sementara Pak Joko mencoba berpikir jernih, meskipun wajahnya menunjukkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Pak Mukidi, bagaimana mungkin Bapak ada di sini? Tanya Bu Rini, suaranya bergetar. Pak Mukidi tersenyum kecil, senyum yang tidak sepenuhnya menenangkan. Bukankah saya sudah bilang tadi? Kebun ini tidak pernah benar-benar sepi, dan tidak mudah meninggalkannya kalau ia belum mengizinkan. Pak Yanto mencoba bersuara, meskipun gemetar. Pak, kami tadi sudah lurus terus, tapi tetap kembali ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Mukidi melangkah mendekati bus,
hingga wajahnya terlihat lebih jelas melalui kaca depan. Matanya tajam, dan senyumnya kini terasa seperti menyimpan rahasia besar. Kebun ini punya caranya sendiri untuk menjaga pengunjungnya. Kalian sudah melihat pohon besar tadi, bukan? Pak Joko mengangguk ragu. Ya, kami melihatnya. Tapi apa hubungannya dengan semua ini? Pak Mukidi mendesah pelan. Pohon itu bukan hanya sekadar pohon. Ia adalah penanda, penjaga kebun teh ini. Kalau kalian salah arah atau melanggar aturan kebun ini, pohon itu akan membawa kalian kembali ke tempat yang sama. Ia tidak suka pengunjung yang ceroboh. Mendengar itu, beberapa siswa yang mendengar pembicaraan dari dalam bus mulai panik. Apa maksudnya? Kita dikurung di sini, Bu? Bisik dia kepada Rani. Pak Mukidi, kami tidak ingin terjebak di sini, ujar Bu Rini, mencoba tetap tenang. Kami hanya ingin keluar dan melanjutkan perjalanan kami. Pak Mukidi tersenyum tipis. Tenang saja, Bu. Saya akan membantu kalian keluar. Tapi sebelum itu, kalian perlu melakukan satu hal. Apa maksud Bapak? Tanya Pak Joko curiga. Pak Mukidi menatap rombongan dengan tajam, lalu berkata, ikuti saya ke pohon besar itu. Ada sesuatu yang harus kalian lakukan di sana sebelum kebun ini mengizinkan kalian pergi. Semua orang di dalam bus saling berpandangan, bingung dan ketakutan. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, Pak Joko dan Bu Rini memutuskan untuk mengikuti saran Pak Mukidi. Kita harus turun, kata Pak Joko akhirnya, meskipun ia tahu keputusan itu penuh risiko. Tapi semua tetap di dekat bus, jangan ada yang berkeliaran. Para siswa turun dari bus dengan hati-hati, mengikuti langkah Pak Mukidi yang memimpin mereka kembali ke arah pohon besar di tengah kebun teh. Semakin dekat mereka berjalan, suasana semakin mencekam. Angin dingin berhembus, membawa aroma khas tanah dan daun basah. Ketika mereka tiba di depan pohon besar, Pak Mukidi berhenti dan memutar tubuhnya menghadap rombongan. Sekarang, dengarkan baik-baik. Pohon ini menyimpan semua energi dari kebun teh ini. Kalian harus meminta izin kepadanya agar diizinkan keluar. Jika tidak, kebun ini akan terus membawa kalian kembali ke tempat ini. Apa? Meminta izin pada pohon? Tanya Fajar dengan nada bingung. Pak Mukidi mengangguk. Kalian hanya perlu menyampaikan niat kalian dengan sungguh-sungguh. Berdiri di depan pohon ini dan katakan bahwa kalian ingin pergi dengan selamat. Jangan sekali-kali menganggap ini lelucon. Bu Rini menatap Pak Mukidi dengan ragu. Pak, ini terdengar tidak masuk akal. Tapi, kami akan mencobanya. Satu persatu, para siswa, guru, dan Pak Yanto berdiri di depan pohon besar itu. Mereka mengucapkan permintaan izin dengan suara pelan, beberapa bahkan sambil menahan rasa takut. Ketika giliran Bu Rini tiba, ia berdiri dengan tegas di depan pohon. Kami mohon izin untuk meninggalkan kebun ini dengan selamat. Kami tidak bermaksud mengganggu atau merusak apapun. Setelah semuanya selesai, Pak Mukidi mengangguk puas. Bagus. Sekarang kalian bisa kembali ke bus. Kebun ini sudah mengizinkan kalian pergi. Meski masih ragu, rombongan pun berjalan kembali ke bus. Suasana di sekitar mereka terasa lebih tenang, dan kabut perlahan menghilang. Mereka naik ke bus dengan harapan besar bahwa kali ini mereka benar-benar bisa keluar dari kebun teh. Pak Yanto menyalakan mesin bus, dan kali ini, jalan di depan mereka terlihat lebih jelas. Bu Rini, doakan saja kita tidak kembali ke sini lagi, katanya sambil menarik napas lega. Bus melaju perlahan, meninggalkan kebun teh. Pohon-pohon teh yang tadinya tampak seperti lorong tanpa ujung kini mulai berganti dengan pemandangan lain, bukit dan lembah hijau yang lebih terbuka. Akhirnya kita keluar, seru salah satu siswa dengan penuh semangat. Namun, sebelum mereka benar-benar merasa lega, Bu Rini melihat sesuatu dari kaca spion belakang. Sosok Pak Mukidi berdiri di tengah jalan, melambaikan tangan ke arah mereka dengan senyum yang sama. Pak Joko, apa Pak Mukidi masih ada di sana? Tanya Bu Rini pelan. Pak Joko mengangguk, wajahnya penuh kebingungan. Dia masih di sana, Bu. Tapi, bagaimana mungkin dia ada di sana secepat itu? Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Bus terus melaju, meninggalkan kebun teh Pak Mukidi. Namun, di dalam hati mereka, masih tersisa rasa penasaran dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di kebun teh itu? Dan siapa sebenarnya Pak Mukidi? Ketika mereka akhirnya sampai di jalan raya, Bu Rini hanya bisa menarik napas lega. Tetapi ia tahu, kebun teh itu dan sosok Pak Mukidi akan selalu menjadi misteri yang tidak akan pernah mereka lupakan. Perjalanan itu mengubah mereka selamanya.
Setelah akhirnya keluar dari kebun teh, suasana dalam bus mulai terasa lebih ringan. Beberapa siswa tertidur, kelelahan setelah perjalanan panjang yang penuh misteri itu. Namun, ada juga yang tetap terjaga, berbicara dengan nada rendah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Fajar, bisik dia dari kursi di sebelahnya. Menurutmu, Pak Mukidi itu siapa, sih? Kok dia kayak tahu semua yang terjadi di kebun itu? Fajar menggeleng pelan. Aku nggak tahu, Di. Tapi yang jelas, ini semua aneh banget. Rasanya kayak mimpi. Bu Rini, yang duduk di depan bersama Pak Joko, memandang keluar jendela. Pikirannya masih dipenuhi oleh sosok Pak Mukidi dan apa yang mereka alami di kebun teh itu. Ia berbalik dan berbicara dengan Pak Joko. Pak, menurut Bapak, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa kita harus melaporkan ini ke orang lain? Pak Joko menatap Bu Rini dengan ragu. Bu, saya juga bingung. Kalau kita ceritakan ke orang lain, mereka mungkin gak akan percaya. Mereka pasti pikir kita cuma mengarang cerita. Bu Rini mengangguk pelan. Tapi ini pengalaman yang gak bisa kita lupakan. Saya hanya takut kalau suatu saat nanti ada orang lain yang tersesat di sana dan mengalami hal yang sama. Sementara itu, Pak Yanto yang mengemudikan bus mulai merasa sedikit lebih tenang. Jalan raya kini terlihat jelas, tanpa kabut, dan rambu-rambu jalan yang familiar mulai muncul di sisi jalan. Namun, ia tak bisa melupakan pesan terakhir Pak Mukidi. Jangan pernah menoleh ke belakang. Pak Yanto mencoba fokus, tetapi rasa penasaran mulai mengganggunya. Apa yang akan terjadi jika ia menoleh? Apa ada sesuatu yang mengikutinya? Dalam hati, ia berusaha melawan dorongan untuk melanggar perintah itu. Di tengah perjalanan, bus berhenti sejenak di sebuah rest area kecil untuk makan malam. Para siswa dan guru turun untuk meregangkan badan dan makan di warung pinggir jalan. Suasana mulai terasa lebih normal, seperti perjalanan biasa. Pak Yanto, makan dulu, Pak, ujar Bu Rini sambil menyodorkan sepiring nasi goreng yang ia beli dari warung. Pak Yanto tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Tapi saya masih nggak bisa lupa kejadian tadi. Itu benar-benar di luar logika saya. Sama, Pak, jawab Bu Rini. Tapi setidaknya kita sudah keluar dari sana. Itu yang paling penting. Namun, ketika mereka semua sedang menikmati makan malam, salah satu siswa, Winda, tiba-tiba berteriak kecil. Itu Pak Mukidi. Semua orang langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Winda. Di sisi jalan, terlihat seorang pria dengan peci dan pakaian lusuh berjalan perlahan, membawa karung di pundaknya. Ia hanya lewat begitu saja, tidak menoleh ke arah rombongan. Winda, kamu yakin itu Pak Mukidi? Tanya Bu Rini dengan cemas. Iya, Bu. Saya yakin banget, jawab Winda sambil memeluk lengannya sendiri, merasa merinding. Pak Joko segera berdiri, mencoba memastikan. Namun, pria itu sudah tidak terlihat lagi. Ia seperti menghilang di balik bayangan pohon-pohon pinggir jalan. Kita tidak usah terlalu memikirkan itu, kata Bu Rini akhirnya. Mungkin hanya kebetulan. Setelah selesai makan, rombongan kembali naik ke bus. Suasana kembali hening, tetapi ada ketegangan yang tak kasat mata. Beberapa siswa memilih memejamkan mata, berharap bisa melupakan semua yang terjadi. Saat bus melaju di jalan tol yang sepi, Fajar yang duduk di barisan belakang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ke kaca belakang bus dan merasa seperti ada bayangan samar yang mengikuti mereka. Dia, bisiknya. Kamu lihat itu enggak? Dia mengikuti arah pandangan Fajar, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Enggak ada apa-apa, Jar. Kamu jangan bikin aku takut. Tapi aku serius. Rasanya kayak ada sesuatu yang... Sebelum Fajar bisa menyelesaikan kalimatnya, bus tiba-tiba berguncang keras. Semua orang terbangun, terkejut. Ada apa, Pak Yanto? Teriak Bu Rini. Ban kita sepertinya bocor, Bu. Jawab Pak Yanto sambil memperlambat bus dan menepi di sisi jalan. Pak Yanto keluar untuk memeriksa ban, diikuti oleh Pak Joko. Ketika mereka melihat kondisi ban, benar saja, salah satu bannya bocor. Namun yang membuat mereka bingung, ada bekas goresan seperti cakaran di dinding ban itu. Pak Joko, lihat ini, kata Pak Yanto sambil menunjuk goresan itu. Apa yang bisa bikin goresan seperti ini? Pak Joko menggeleng, merasa tidak percaya. Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi ini nggak biasa. Mereka segera mengganti ban dengan ban cadangan, meskipun suasana mencekam mulai menyelimuti. Di dalam bus,
siswa-siswa mulai gelisah, merasa ada sesuatu yang salah. Setelah ban diganti, perjalanan dilanjutkan. Namun, rasa lega yang sempat dirasakan perlahan menghilang. Setiap suara kecil, setiap bayangan di luar jendela, terasa seperti ancaman. Ketika bus akhirnya tiba di depan gerbang sekolah, semua orang merasa lega. Para siswa turun satu persatu, dijemput oleh orang tua mereka yang sudah menunggu. "Bu Rini, terima kasih atas perjalanannya," kata salah satu orang tua siswa. "Iya, Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan pulang, ya," jawab Bu Rini dengan senyum lelah. Namun, sebelum Pak Yanto mematikan mesin bus, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia membuka kaca depan dan melongo keluar, melihat ke bawah bus. Ada seikat daun teh segar tersangkut di bagian depan bus, seolah sengaja diletakkan di sana. Pak Yanto menggelengkan kepala, merasa merinding. Ia hanya bisa berbisik pelan, "Pak Mukidi, apa lagi ini?" Meski perjalanan study tour sudah selesai, misteri kebun teh itu tetap menghantui mereka. Entah bagaimana, kebun itu terasa seperti bagian dari mereka kini, meninggalkan tanda yang tidak akan pernah hilang. Setelah rombongan tiba di sekolah dan semua siswa pulang bersama orang tua masing-masing, suasana sekolah perlahan-lahan kembali normal. Namun, bagi Bu Rini, Pak Joko, dan Pak Yanto, perjalanan itu meninggalkan banyak tanda tanya yang sulit mereka abaikan. Keesokan harinya, Bu Rini masuk ruang guru lebih awal dari biasanya. Ia membawa secangkir kopi, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, pikiran tentang Pak Mukidi dan kebun teh itu terus menghantuinya. Ia bahkan bermimpi buruk semalam, melihat pohon besar dengan akar-akar yang mencengkeram tubuhnya. Saat ia duduk di mejanya, Pak Joko datang dengan wajah yang tidak kalah murung. "Bu, apa ibu juga kepikiran soal kebun teh itu?" tanyanya, langsung ke inti pembicaraan. Bu Rini mengangguk. "Iya, Pak. Saya bahkan tidak bisa tidur nyenyak semalam. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah." Pak Joko duduk di samping Bu Rini, menatap meja dengan tatapan kosong. "Saya juga, Bu. Tapi yang lebih aneh, tadi pagi saya menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya cuma satu kata, hati-hati." "Hati-hati? Dari siapa, Pak?" tanya Bu Rini dengan wajah tegang. "Saya tidak tahu. Nomornya tidak terdaftar, dan ketika saya coba hubungi balik, nomornya tidak aktif." Bu Rini merasa merinding. Ia mencoba mencari logika di balik semua ini, tapi tidak ada jawaban yang masuk akal. "Pak Joko, saya rasa kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang kebun teh itu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang kita alami." Pak Joko mengangguk setuju. "Saya pikir begitu juga, Bu. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu harus mulai dari mana." Di tengah percakapan mereka, Pak Yanto tiba-tiba masuk ke ruang guru. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Bu Rini, Pak Joko, saya harus bicara," katanya sambil duduk tanpa menunggu undangan. "Ada apa, Pak Yanto?" tanya Bu Rini. "Tadi pagi, saya pergi ke bengkel untuk memeriksa ban bus yang bocor kemarin," kata Pak Yanto. "Mekaniknya bilang, goresan di ban itu bukan karena benda tajam biasa. Katanya, itu terlihat seperti bekas cakar." Pak Joko langsung tersentak. "Cakar? Maksudnya cakar binatang?" "Ya, tapi anehnya, cakar binatang apa yang bisa sekuat itu sampai melukai ban bus?" jawab Pak Yanto, wajahnya penuh kebingungan. Bu Rini menarik napas panjang. "Ini semakin aneh. Saya rasa kita harus kembali ke kebun teh itu." Pak Joko langsung menatap Bu Rini dengan terkejut. "Kembali ke sana, Bu? Apa ibu serius? Kita nyaris tidak bisa keluar kemarin." "Saya tahu, Pak. Tapi kalau kita tidak kembali, misteri ini akan terus menghantui kita. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kita tidak bisa membiarkan ini terus menjadi teka-teki." Setelah berdiskusi panjang, mereka bertiga akhirnya sepakat untuk kembali ke kebun teh Pak Mukidi. Mereka memutuskan untuk pergi hari itu juga, dengan menggunakan mobil pribadi Pak Yanto. Perjalanan menuju kebun teh terasa berbeda kali ini. Matahari bersinar terang, tidak ada kabut atau suasana mencekam seperti sebelumnya. Jalan menuju kebun teh juga terlihat lebih jelas, seolah-olah tidak ada yang aneh. Namun, ketika mereka mulai memasuki area kebun teh, suasana berubah. Hawa dingin mulai terasa, dan jalan yang tadinya lebar perlahan menjadi lebih sempit. Pohon-pohon teh kembali menciptakan lorong hijau yang familiar, dan di kejauhan, mereka melihat rumah kecil milik Pak Mukidi. Pak Yanto menghentikan mobil di depan rumah itu.
Bu, Pak Joko, kita sudah sampai, katanya pelan. Mereka bertiga turun dari mobil, dan seperti sebelumnya, Pak Mukidi sudah berdiri di depan rumahnya, seolah-olah tahu mereka akan datang. Selamat datang kembali, kata Pak Mukidi dengan senyum kecil. Saya tahu kalian akan kembali. Pak Joko mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berdebar. Pak Mukidi, kami ingin tahu lebih banyak tentang kebun ini. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Kenapa kebun ini terasa hidup? Pak Mukidi mengangguk pelan, lalu mempersilakan mereka masuk ke rumahnya. Mari, kita bicara di dalam. Ada banyak yang perlu kalian ketahui. Di dalam rumah, suasana terasa hangat, tetapi anehnya, tidak ada suara binatang atau angin dari luar. Pak Mukidi menuangkan teh untuk tamunya, lalu duduk di kursi rotan di hadapan mereka. Kebun teh ini bukan kebun biasa, katanya memulai. Ini adalah warisan leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pohon besar yang kalian lihat itu adalah penjaganya. Ia melindungi kebun ini dari orang-orang yang berniat jahat. Bu Rini menatap Pak Mukidi dengan bingung. Tapi kami tidak berniat jahat, Pak. Kami hanya tersesat. Saya tahu, jawab Pak Mukidi. Tapi kebun ini memiliki cara sendiri untuk menguji niat setiap pengunjungnya. Kalian sudah melewati ujiannya, itulah sebabnya kalian diizinkan pergi. Tapi tidak semua orang seberuntung kalian. Pak Joko menelan ludah. Maksud Bapak, ada orang lain yang tidak bisa keluar dari kebun ini? Pak Mukidi tidak menjawab langsung, hanya memandang mereka dengan tatapan dalam. Kalian sudah melihat tanda-tandanya. Pohon besar, kabut, suara langkah-langkah. Itu adalah peringatan. Jika seseorang tidak menghormati aturan kebun ini, mereka tidak akan pernah keluar. Suasana hening. Pak Yanto akhirnya angkat bicara. Tapi kenapa kebun ini harus mengurung orang? Apa tujuannya? Pak Mukidi menghela napas panjang. Itu bukan kehendak saya. Kebun ini memiliki kesadarannya sendiri. Saya hanya penjaga. Dan saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Setelah berbicara panjang, Pak Mukidi mengantar mereka kembali ke mobil. Sebelum mereka pergi, ia memberikan sebuah nasihat terakhir. Jika kalian ingin melupakan kebun ini, jangan pernah kembali lagi. Tapi jika kalian ingin memahami lebih dalam, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Mereka bertiga kembali ke mobil dengan hati yang berat. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kebun teh itu mungkin akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melihat kebun teh dengan cara yang sama lagi. Mungkin, beberapa rahasia memang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Hari-hari setelah kunjungan kedua ke kebun teh Pak Mukidi terasa aneh. Bu Rini, Pak Joko, dan Pak Yanto mencoba melanjutkan rutinitas mereka, tetapi pengalaman itu terus menghantui. Sekolah kembali sibuk dengan persiapan semester baru, tetapi bayang-bayang kebun teh terasa selalu membayangi pikiran mereka. Di ruang guru, Bu Rini mencoba fokus memeriksa tumpukan tugas siswa. Namun, pikirannya melayang pada kata-kata terakhir Pak Mukidi. Jika kalian ingin melupakan kebun ini, jangan pernah kembali lagi. Bu Rini, saya tidak bisa berhenti memikirkan kebun itu, ujar Pak Joko tiba-tiba, duduk di kursi di sebelahnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang belum selesai. Bu Rini menghela napas. Saya juga, Pak. Tapi semakin saya memikirkannya, saya merasa mungkin lebih baik kita meninggalkannya begitu saja. Pak Mukidi sudah bilang sendiri, ada konsekuensi kalau kita mencoba memahami lebih dalam. Pak Yanto kemudian bergabung, membawa 2 cangkir kopi. Bu, Pak, saya setuju dengan Bu Rini. Kita sudah cukup beruntung bisa keluar dari kebun itu 2 kali. Kalau kita nekat kembali, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Pak Joko mengangguk, meskipun masih terlihat ragu. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan ada orang lain yang tersesat di sana. Bagaimana kalau mereka tidak seberuntung kita? Bu Rini berpikir sejenak. Kalau begitu, mungkin yang bisa kita lakukan adalah memperingatkan orang lain. Kita bisa berbicara dengan pihak desa atau pemerintah setempat. Kebun itu harus diberi tanda, atau setidaknya ada informasi untuk mencegah orang masuk sembarangan. Pak Yanto setuju. Itu ide bagus, Bu. Setidaknya kita tidak membiarkan orang lain mengalami hal yang sama. Minggu berikutnya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke desa terdekat dengan kebun teh. Mereka berharap bisa menemukan informasi lebih lanjut atau bertemu dengan orang-orang yang mengenal kebun itu. Sesampainya di desa,
Mereka mendatangi balai desa dan berbicara dengan kepala desa, Pak Arif. Setelah mendengar cerita mereka, wajah Pak Arif berubah serius. Kebun teh itu sudah lama menjadi misteri di sini, kata Pak Arif. Kami menyebutnya kebun larangan. Tidak banyak yang berani masuk ke sana, apalagi di malam hari. Pak Joko, penasaran, bertanya, tapi kenapa, Pak? Apa ada cerita atau legenda tertentu tentang kebun itu? Pak Arif mengangguk. Menurut cerita leluhur, kebun itu dulunya adalah tempat meditasi seorang petapa sakti. Pohon besar yang kalian lihat itu dipercaya sebagai pusat kekuatannya. Ketika petapa itu meninggal, arwahnya menjadi penjaga kebun. Siapapun yang tidak menghormati kebun itu akan dibuat tersesat atau bahkan menghilang. Bu Rini merinding mendengar cerita itu. Jadi, apa Pak Mukidi itu juga bagian dari kebun itu, Pak? Pak Arif tersenyum kecil. Pak Mukidi adalah keturunan langsung dari penjaga kebun itu. Tugasnya adalah memastikan kebun tetap terjaga. Tapi ia tidak bisa mengendalikan semuanya. Kebun itu memiliki kekuatan sendiri. Pak Yanto menelan ludah. Pak, apa ada orang lain yang pernah tersesat di kebun itu? Pak Arif mengangguk pelan. Ada, beberapa orang, tapi tidak semuanya kembali. Ada yang hanya hilang begitu saja. Itulah sebabnya kami selalu memperingatkan penduduk desa untuk tidak masuk ke sana. Pak Joko mencoba menyusun pikirannya. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami ingin membantu mencegah orang lain tersesat. Pak Arif berpikir sejenak. Kalau kalian benar-benar ingin membantu, mungkin kalian bisa berbagi cerita kalian. Tapi, saya harus jujur, tidak semua orang akan percaya. Kebun itu hanya akan dimengerti oleh mereka yang pernah mengalaminya sendiri. Setelah berbicara dengan kepala desa, mereka memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kebun teh. Namun, mereka membuat selebaran sederhana untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya kebun itu. Selebaran itu ditempel di beberapa tempat strategis di sekitar desa. Di sekolah, Bu Rini, Pak Joko, dan Pak Yanto memutuskan untuk tidak menceritakan pengalaman mereka secara mendetail kepada siswa. Mereka hanya memberi pesan sederhana kepada murid-murid dan guru lain. Hati-hati ketika bepergian, dan jangan pernah mengabaikan peringatan di jalan. Namun, meski mereka berusaha melanjutkan hidup, kebun teh itu tetap tinggal dalam ingatan mereka. Setiap kali mereka melihat pohon teh atau mendengar cerita tentang tempat misterius, bayangan kebun larangan dan sosok Pak Mukidi selalu kembali. Malam-malam mereka tidak pernah benar-benar tenang. Kadang-kadang, mereka bermimpi berada di kebun itu lagi, berjalan tanpa arah, mendengar langkah-langkah di belakang mereka. Dan setiap kali mereka melewati daerah itu, mereka selalu menundukkan kepala, berdoa agar tidak pernah lagi dipanggil oleh kebun teh Pak Mukidi. Karena mereka tahu, tidak semua yang masuk ke kebun itu bisa keluar dengan selamat. Dan rahasia kebun itu lebih baik tetap menjadi misteri yang tidak diungkap. Kebun teh itu bukan sekadar tempat, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.